nyalakan videonya dulu biar kelihatan ekspresi semangatnya marketing. Khusus pagi ini pasti udah pada mandi dulu kan ya sebelum ikut Grid Day ya. Apalagi spesial sama tim culture sama Bapak BOD, kayaknya sih udah prepare ya, udah pada mandi ya. Oke, terima kasih. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, Bapak Ibu dan rekan sekalian. Sebelum saya mulai, kita mau sapa dulu. Terima kasih untuk Pak Mahmudi, Pak Hasan, Pak Arso, Pak yang dan tim culture yang hari ini spesial ikut Grid Day-nya marketing divisi. Di marketing divisi sendiri ini sudah minggu ke-6 ya kita menjalankan Grid Day setiap hari Rabu, nggak kerasa udah 1,5 bulan. Dan di marketing ini kita melibatkan marketing produk, SCM, sama tim logistik juga yang di warehouse. Dan kita biasanya ngumpul setiap jam 7.45 sampai 8.30 untuk sharing grid. Baik berupa itu nonton film singkat, diskusi, juga kuis-kuis singkat kepada teman-teman sekalian untuk meningkatkan pemahaman di marketing divisi. Ini sepertinya yang di tim warehouse ini dari satu ruangan ya, dari tempatnya Mas Fajar Nugroho. Oke Mas, nanti mohon dibantu supaya tim warehouse juga bisa mengikuti dengan jelas acara pagi hari ini. Oke, sebelum kita mulai, kita mau petik dulu, boleh dinyalakan mikrofonnya. Dina Pertiwi. Terus. Udah itu nyala berapa? Ya, baik. Untuk hari ini sesuai susunan acara yang sudah saya share di invitation kemarin, kita ada 3 agenda. Yang pertama itu refresh understanding culture, nanti akan dibawakan oleh tim culture kita. Lalu yang kedua ini terkait leaderboard announcement, seperti yang saya infokan atas partisipasi dari masing-masing rekan-rekan dalam setiap activity grid seperti kuis, grid day, ini akan ada akumulasi poinnya. Nah nanti akan diumumkan akumulasi poin sementara oleh tim culture juga. Dan yang terakhir mungkin momen yang paling ditunggu ya untuk diskusi yaitu leader talk kita hari ini dengan Pak Mahmudi, Pak Hasan, Pak Arso, dan juga ada Pak Agus Mustafa. Oke, langsung kita mulai dulu untuk kegiatan pertama yaitu refresh understanding of grid culture. Selamat pagi, sini sudah ada Bu Christine. Pagi Bu Christine. Selamat pagi Mbak Rebecca. Boleh dibantu Bu, apa nih Bu yang mau disampaikan terkait refresh understanding nih Bu? Teman-teman saya lihat kemarin pada belajar dulu Bu semuanya Bu. Kalau gitu nggak usah di-refresh kalau gitu ya. Karena udah pada belajar jadi nggak usah di-refresh kali. Tetap Bu. Pemahaman Ya, biar lebih terima dalam. kasih. Ya, terima kasih teman-teman. Baik, kalau udah pada belajar apa sih? Yang sudah dipelajari apa kemarin? Yang sudah dihafalin? Apa yang udah dihafalin? Ayo. Ayo monggo ngaku. Warna-warnanya Bu, Warna-warnanya ya, asik. Warna-warnanya jadi apa aja Bang? Growth mindset warnanya apa Bang? Halo? Deg-degan. Pokoknya warna-warni. Warna-warni. Growth mindset warnanya apa? Yang diingat pink. Hijau. Diingat pink. Apa growth mindset? hijau. Hijau. Oke. Kalau agile apa agile? Abu-abu. Abu-abu. Agile kok abu-abu ayo. Abu-abu ya? Abu-abu. Oh, abu-abu ya. Oh, benar ternyata. Mas Tito ketawa-ketawa aja.
Pokoknya Oke. jangan nanya warna ke Septian, Bu. Gus, tidak boleh. Kalau gitu saya nanya logonya aja deh. Saya nanya logonya. Kalau Trustworthy logonya apa, teman-teman? Burung. Merpati, merpati. Merpati. Jangan cuman burung ya, bahaya ini. Lengkap ya mesti ya, burung merpati ya. Oke, kalau excellent, lambangnya apa excellent? Singa, Bu. Singa. Kemarin salah. Kemarin salah ya. Kemarin Ya, salah. nah, inilah teman-teman ya sebetulnya. Jadi kenapa kok pagi ini diadakan sesi virtual safari seperti ini ya. Jadi sosialisasi sebuah budaya itu memang seharusnya diawali dengan adanya safari semacam ini teman-teman ya. Jadi ada diskusi dengan tim budaya, dengan manajemen mengenai rumusan budaya kita gitu. Nah, cuman karena kondisi sedang pandemi seperti ini maka terpaksa safarinya dilakukan secara virtual seperti ini ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi kedekatan kita, tidak mengurangi kesatuan hati kita dan emosi kita untuk sama-sama menerima dan melaksanakan nantinya value dalam yang dirumuskan dalam grade ini. Gitu ya. Oke. Kalau growth mindset logonya apa teman-teman? Lebah ya. Kenapa kok growth mindset logonya lebah, teman-teman? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira growth mindset itu kok lebah? Sama. Karena lebah itu menghasilkan yang terbaik, madu. Karena lebah itu menghasilkan yang terbaik ya, menghasilkan madu. Oke. Menghasilkan Ada yang lagi, terbaik teman-teman? dengan cara menghasilkan yang terbaik dengan cara bekerja sama. Dengan cara bekerja sama. Terima kasih, Bang Dul. Ada lagi pendapat? Dan memakan dari sari pati makanan. Hanya yang murni saja yang dimakan lebah. Hanya yang murni saja, Pak. Terima kasih. Ada lagi teman-teman yang berpendapat? Karena lebah tumbuh dan bisa berkembang di koloninya. Tumbuh dan bisa berkembang di koloninya ya. Yang lainnya juga nggak bisa berkembang juga ya. Oke. Ya, terima kasih teman-teman ya semua jawaban tadi itu. Ya, itulah makanya mengapa kita membuat logo-logo hewan dari setiap value yang ada di dalam grade supaya itu lebih mudah untuk mengaitkan dengan value-nya. Ya, mengapa kok growth mindset dipilihnya lebah? Ya, lebah itu menghasilkan sesuatu yang terbaik ya. Bahkan madu yang benar-benar madu murni itu dikatakan makanan yang tidak akan pernah basi. Ya, madu murni itu dikatakan makanan yang tidak akan pernah basi, tidak akan pernah expired. Ya, jadi kalau beli madu kemudian ada expired date-nya, ya patut dipertanyakan. Mungkin itu udah ada campuran lainnya ya. Tapi kalau madu yang benar-benar murni itu dikatakan tidak pernah expired. Jadi ya itu. Dan yang kedua, lebah itu harus bekerja sama ya untuk menghasilkan sesuatu yang baik. Kemudian jangan lupa lebah itu tidak hanya mengambil dari sari bunga yang dia ambil gitu ya, tapi pada saat dia mengambil sari bunga itu dia juga membantu proses penyerbukan. Ya, masih ingat pelajaran biologi waktu kita SMP SMA ya? Proses penyerbukan itu dibantu oleh lebah ya. Pada saat mereka mengambil madu itu, pada saat itulah mereka membantu proses penyerbukan bunga. Jadi mereka tidak hanya mengambil, tapi mereka juga menabur, membuat bunga-bunga itu bisa bertumbuh lagi gitu ya, berkembang lagi ya. Jadi itu nanti akan mereka ambil lagi. Jadi terjadilah hubungan yang simbiosis, seperti simbiosis mutualisme ya. Jadi bertumbuh terus gitu. Jadi dia tidak hanya mengambil untuk dirinya sendiri, tapi dia juga menaburkan bunga. Mengapa? Karena saya juga pernah membaca bahwa untuk menghasilkan satu pound itu berapa kilo ya? Kira-kira setengah kilo something lah ya, setengah kilo. Untuk menghasilkan setengah kilo madu itu lebah itu konon harus menghisap sari bunga dari kurang lebih sebanyak 500.000 bunga. Ya, jadi kebayang teman-teman begitu banyak yang mereka harus lakukan, dan itu
nggak bisa kalau hanya bunganya itu nggak mereka bantu juga penyerbukannya ya. Jadi luar biasa. Mengapa kok kita memilih memilih lebah? Kalau semut melambangkan value apa teman-teman? Respect ya, respect. Ya. Jadi semut melambangkan respect. Mengapa kok dipilih respect? Mengapa kok dipilih semut untuk respect, teman-teman? Kalau ketemu ciuman. Kalau ketemu saling sapa, Bu. Kalau ketemu saling sapa. Kalau ketemu salaman. Ya, itu persepsi kita gitu ya. Tapi ingat kata kuncinya respect apa, teman-teman? Menghargai. Sinergi. Apa kata kuncinya? Sinergi. Ya, saling Membantu. saling ada satu Menghargai. menghargai ya, saling menghargai, Hormati, saling menghargai dan sinergi ya. Kenapa kok sinergi dimasukkan di dalam respect? Kenapa teman-teman? Ayo, ada yang berpendapat? Karena respect perlu teamwork yang mau bisa bersama. Terima kasih banyak. Ini Mas Toto ya suaranya, kalau nggak saya salah. Iya. Saya nggak salah ya. Ya, betul. Karena Ya, kita tidak ya, akan karena bisa kita perlu teamwork. tidak akan menuju ke sebuah tujuan kalau kita tidak saling menghargai juga. Karena kita Ya. bukan Superman tapi super team. Terima kasih Mas Dulramid. Mantap Mantap sekali kali. ya. Mantap Mewakili kali ini Mbak grup Rebecca dua, ini ya. Influencernya oke ini. Belajar berarti Mas Dul. Ya. Benar. Tadi malam belajar masalahnya. Tadi malam belajar yang buka bukunya lagi ya. Ya, terima kasih Mas Dulramid ya. Jadi memang kalau kita perhatikan itu semut itu adalah binatang yang bisa mengangkat barang-barang yang jauh lebih berat daripada berat tubuhnya sendiri. Dan mereka untuk mengangkat barang yang jauh lebih berat lagi, mereka akan bekerja sama. Ya, kita lihat kan semut itu kalau menggotong sesuatu itu bisa beramai-ramai gitu ya, mereka gotong dari satu tempat ke satu tempat yang lain makanan-makanan yang mereka temukan itu. Jadi itulah sebabnya makanya kita memasukkan juga unsur sinergi ke dalam respect dan logonya adalah semut. Kalau yang singa tadi apa lambangnya? Singa tadi melambangkan apa teman-teman? Excellent. Excellent ya. Apa kata kuncinya excellent? Kreatif dan Apa kata kuncinya excellent? Kreatif, inovatif. Kreatif, inovatif. Ada lagi? Terbaik. Satu lagi. Baik. Terbaik. Terbaik. Ya, terbaik. Terbaik ya. Kenapa? Karena kita excellent. Kita maunya excellent. Excellent itu kan kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia kan kurang lebih artinya unggul gitu ya. Nah, ketika unggul itu ya mestinya menjadi yang terbaik. Jadi lebih baik daripada yang lainnya gitu ya. Jadi harapannya memang kita harus seperti singa ya, rajanya padang rumput ya. Jadi dia bukan raja rimba. Raja rimba itu harimau, tapi kalau singa itu raja padang rumput. Baik, kalau agile. Nah, agile. Mengapa kok agile itu lambangnya apa ya agile ya, teman-teman ya? kita. Macan tutul. Kita. Cita ya. Cita. Mengapa kok cita, teman-teman? Mengapa cita, teman-teman? Larinya cepat. Cita itu lincah. Cepat cekatan. Larinya paling cepat ya, itu. Lebih paling cepat. paling cepat, betul. Pace-nya tinggi. Citah itu dikatakan hewan darat yang kecepatannya paling tinggi, itu adalah citah. Ya, jadi Pitch-nya 3 itu Mbak. iya. Itu ya. Beloknya cepat itu. Iya, nggak kayak celeng ya Mas ya. Iya. Kalau belok celeng nggak bisa Lurus belok. aja. Ya, oke. Terima kasih teman-teman ya. Jadi itu yang kita ingin sampaikan teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke posisi leaderboard, kira-kira dari teman-teman ada pendapat nggak ya? Kenapa sih kok di dalam value itu dikasih logonya itu hewan-hewan, teman-teman? Kenapa kok bukan bunga misalnya? Atau apa orang-orang yang terbaik di bidangnya gitu? Mengapa kok hewan, teman-teman? Ada yang punya pendapat?
Supaya mudah diingat, Bu. Supaya mudah diingat. Kalau orang memangnya nggak mudah teringat, ayo. Itu juga. Iya Bukan juga ya. konsisten mungkin, Bu ya. Kenapa? Konsisten mungkin ya, beda dengan manusia yang punya sifat yang selain berubah-ubah. Iya, exactly. Terima kasih. Ini suaranya Mas Eko ya kayaknya, Eko Warno ya? Gitu. Nggih. Oh, iya. Oke, terima kasih Mas Eko ya. Jadi memang kenapa kok dipilihnya logonya hewan? Karena hewan sebagaimana makhluk hidup yang bukan manusia, itu karakternya relatif stabil, konsisten ya teman-teman ya. Nah, dibandingkan dengan manusia itu bisa apa namanya punya mood ya, bisa berubah-berubah tergantung situasi kondisi, tergantung posisi, bisa berubah juga karakternya gitu ya. Tapi kalau hewan itu relatif menetap. Nah, tapi mengapa kok kalau misalnya kita bicara karakter ya, tumbuh-tumbuhan kan karakternya juga sama gitu ya, menetap. Kenapa kok bukan tumbuh-tumbuhan? Kenapa kok misalnya bukan bunga mawar gitu? Atau bunga melati atau apapun itu. Kenapa kok tetap hewan? Karena hewan punya jiwa, Bu. Kenapa? Bergerak, Hewan Bu. punya jiwa. Insting gerak, Bu. Bergerak. Bergerak ya. Sosial. Ya, terima kasih. Terima kasih teman-teman ya, karena kalau hewan itu dia bisa bergerak tanpa harus dipindahkan oleh kekuatan yang lain gitu. Jadi kalau tumbuhan itu dia baru bisa berpindah ketika dipindahkan oleh tangan-tangan yang lain, tangan-tangan manusia atau mungkin tangan-tangan hewan gitu. Jadi makanya dipilihnya hewan, satu dia konsisten, dan dua dia bisa bergerak sendiri tanpa harus diperintah gitu ya. Jadi harapannya teman-teman di Insan Bina Pertiwi yang great people ini itu harapannya juga lebih punya inisiatif ya, semangat, proaktif. Anda semua itu diharapkan menjadi, kalau saya mengistilahkan self propeller. Nah, teman-teman tahu ya propeller? Ada yang tahu propeller itu apa ya? Bahasa Indonesianya? Baling-baling itu berputar gitu ya, dia berputar menghasilkan tenaga, menghasilkan energi, dan menghasilkan gerak gitu ya, tapi baling-baling itu digerakkan oleh sesuatu yang lain. Nah, makanya di depannya dikasih tambahan self propeller, artinya baling-baling yang memutar sendiri. Gitu ya, selalu bisa menemukan oke, apa sih yang membuat saya termotivasi, apa sih yang membuat saya ingin melakukan yang terbaik, apa sih yang membuat saya ingin menjadi great, benar-benar great people gitu ya. Karena kalau kita great people, harapannya company kita juga akan menjadi company yang great ya, bukan hanya good, karena good itu tidak lagi cukup, harus great ya. Demikian teman-teman. Ada yang mau berkomentarkah mengenai value logo? Ya, kalau teman-teman perhatikan gitu ya, ada yang bawa ini nggak bukletnya nggak? Hari ini ada yang bawa bukletnya? Atau bukletnya lagi dilaci di kantor? Karena saya WFH, jadi saya nggak bawa buklet, Bu. Kantor. Di kantor ya. Ya, kalau teman-teman perhatikan di dalam buklet itu banyak sekali ya contoh-contoh do's, don'ts ya, perilaku yang mendukung, perilaku yang tidak mendukung, kemudian ada perilaku utama. Banyak sekali yang mesti diingat-ingat. Pertanyaannya, apa iya sih kita harus menghafalkan itu semua? Menurut teman-teman? Bagaimana? Apa iya kita harus menghafalkan itu semua, teman-teman? Kalau menghafal enggak, Bu, tapi kalau dipahami perlu. Dipahami ya. Ya, terima kasih. Ya, karena itulah maka teman-teman semua dalam rangka bisa memahami itu dengan baik, dibantu dengan tadi ya, dengan logonya, dengan warnanya, kemudian dibantu dengan kata kunci ya atau keywords-nya. Jadi mohon setidak-tidaknya tuh teman-teman ingat kata kuncinya, ingat lambangnya, hewan-hewan yang menjadi lambangnya, kemudian ingat warna-warnanya. Harapannya apa? Harapan itu akan menjadi sebuah clue ya, menjadi sebuah cue atau clue bahwa oh ya ternyata yang terkait dengan growth mindset adalah kita harus bertumbuh, adalah kita harus berproses. Yang terkait dengan agile apa sih? Oh cepat ya, cekatan, kan kita harus adaptif gitu dan sebagainya. Ya, demikian teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya ya. Saya senang sekali teman-teman dari marketing material management ini responnya sangat positif. Jadi total hari ini ada berapa orang teman-teman yang hadir
Ada berapa orang Mbak Rebecca yang hadir hari ini? 1043 kayaknya. 1043 ya, oh, oke, banyak sekali ya. Ternyata kita sudah bertumbuh tanpa kita sadari. Gitu. Kamu Kita sudah bertumbuh tanpa kita sadari gitu ya. Ya, terima kasih. Nah, berikutnya saya langsung sampaikan leaderboardnya mungkin ya Mbak Rebecca ya. Boleh Bu, ini yang ditunggu-tunggu. Oke, yang ditunggu-tunggu ya. Oke, oh sebentar, saya mesti taruh di slideshow dulu. Oke. Nah, saya kembali ke sini. Sekarang saya share screen. Slideshow, share. Ya, sudah munculkah teman-teman? Sudah Bu, sudah muncul. Sudah ya. Nah, inilah leaderboardnya teman-teman ya untuk bulan Januari. Untuk bulan Februari ini masih posisi sementara ya, terutama untuk yang posisi yang di tiga terbawah itu masih sementara. Mengapa? Karena report untuk aktivitas Have a Great Day-nya belum semuanya masuk, jadi belum bisa dihitung kepesertaannya. Tapi kalau yang posisi satunya untuk Februari itu kayaknya udah unbeatable ya untuk Mas Adi Setiawan Pamungkas. Kok bisa? Kok bisa 200 gitu ya? Atau kita lihat dulu yang di bulan Januari coba. Kok bisa itu Mas Ahmad Farisi itu kok bisa dapat 136 gitu. Sementara yang lainnya kok nggak bisa sampai segitu. Kenapa tuh teman-teman? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ngirimin soal, Mbak. Ngirimin soal ya. Ya, memang ngirimin soal. Jadi teman-teman ya, jadi Mas Ahmad Farisi mengirimkan banyak sekali soal sehingga dari situ beliau mendapatkan banyak poin. Ya, seperti teman-teman tahu, kita sekarang aktivitasnya semuanya dihitung ada poinnya. Mengapa? Poin itu akan diakumulasikan dan akan dihitung setiap bulannya, dan nanti di akhir periode pada saat kita melaksanakan Great Festival, nanti kita akan mengumumkan siapa juara utamanya gitu ya. Nah, kalau yang dari Mas Adi Setiawan Pamungkas, ada yang tahu nggak kira-kira kenapa kok skor beliau bisa tinggi sekali, 200 loh. 201. Kenapa tuh? Podcast ya, nah, karena beliau hadir sebagai guest di dalam podcast. Ya, jadi kebayang ya teman-teman, ayo rame-rame yuk. Siapa yang mau ikut podcast silakan hubungin Mbak Maya atau Mas Oka gitu ya. Nanti bisa diatur jadwalnya. Nilainya langsung gede loh podcast itu, baik menjadi guest maupun jadi hostnya, gede nilainya ya. Hostnya bukan hanya Mbak Maya, tapi nanti bisa berganti-gantian ya. Nah itu adalah yang leaderboard di Bina Pertiwi. Tapi yang menjadi perhatian kita pada pagi hari ini adalah, ini lagi-lagi susah banget ininya. Bisa segera pindah. Next page ya. Nah, baik teman-teman. Jadi ini program-program grade yang sudah diikuti oleh karyawan ya. Jadi setiap bulannya kami juga akan memonitor. Jadi untuk total Bina Pertiwi, total karyawan ada 459 ya. Saya mengeluarkan jumlahnya top manajemen. Kemudian di bulan Januari 2021, kalau kita perhatikan untuk Gradepedia ya, untuk yang mengikuti kuis itu secara rata-rata masih belum terlalu tinggi ya, nggak ada seperempatnya teman-teman. Ya, nggak ada seperempatnya dari total karyawan, hanya 16% saja. Begitu juga yang ngirim soal untuk Gradepedia, yang mengikuti nonton bareng. Kemudian yang paling sederhana dan paling mudah diikuti sebenarnya adalah Culture Day. Ya, Culture Day-nya baru sekitar 37% saja. Nah, itu yang patut menjadi perhatian teman-teman ya. Kalau kita perhatikan di bulan Februari memang untuk kepesertaan Gradepedia meningkat sedikit saja, meningkat 1%. Ya, nah ini butuh
dukungan teman-teman semua ya. Jadi grade ini sebetulnya program-programnya grade ini bukan hanya programnya tim culture ya teman-teman. Ini adalah program kita semua. Jadi membutuhkan kerjasama kita juga gitu. Nah, mengapa kok program-program itu dilaksanakan seperti itu ya? Nanti tunggu ya, nanti akan ada podcastnya. Nanti silahkan menonton di podcastnya. Mengapa kok program-program tersebut kita lakukan? Baik, ini secara umum Bina Pertiwi. Nah, sekarang saya akan sampaikan untuk yang di divisi marketing dan material manajemen. Jadi mungkin ini juga perlu menjadi perhatian dari Pak Hesra. Jadi total tim dari marketing material manajemen itu adalah 48 orang. Dan untuk bulan Januari itu kepesertaannya 18%. Di bulan Februari kepesertaannya Gridpedia meningkat cukup banyak, jadi bisa hampir 30% gitu ya. Sementara untuk yang Culture Day-nya itu ini juga saya ini belum berdasarkan data terakhir ya Mbak Rebecca ya. Jadi kemarin ada data terakhir, satu lagi data yang belum saya masukkan. Jadi bukannya Culture Day-nya itu turun ya, tapi masih datanya setidak-tidaknya sama atau ada peningkatan sedikit. Jadi monggo ayo lebih berpartisipasi lagi teman-teman di marketing dan material manajemen sehingga kita meriahkan lagi gitu ya aktivitas-aktivitas di dalam grade ya, supaya kita ya memang supaya kita menyatu menjadi sebuah keluarga besar yang aktivitasnya memang kompak gitu ya, serempak, sinergi ya seperti value respect kita. Sinergi dan saling menghargai, saling mensupport gitu. Nah, itulah great people. Ya, jadi nanti kalau harapannya nanti di bulan Maret atau bulan April ya, itu data-data untuk tim marketing material manajemen bisa meningkat dengan lebih baik gitu. Demikian Mbak Rebecca untuk data-data dan leaderboard sudah disampaikan. Monggo saya kembalikan ke Mbak Rebecca. Ya, terima kasih Bu Christine atas materinya Bu. Kayaknya kalau Gridpedia itu lebih banyak yang trauma Bu. Karena nggak menang-menang terus malu mungkin kalau namanya di bawah ya Bu. Namanya juga masih banyak yang belum pakai nama asli Bu. Disamarkan mungkin supaya nggak kelihatan peringkat berapa gitu. Oh gitu. Ya teman-teman kalau saya boleh cerita ya, sebetulnya Gridpedia ini diilhami oleh ada suatu aktivitas yang saya ikuti ya, ada namanya Quiz Club. Jadi Quiz Club ini adalah sebuah komunitas orang yang hobinya menjawab teka-teki trivia seperti ini. Jadi teka-tekinya itu bisa tentang apa saja, mulai dari gosip artis sampai dengan kesehatan gitu ya, itu bisa ditanyakan di sana dan itu diikuti oleh orang-orang seluruh dunia gitu ya. Ya saya peringkat berapa gitu kan, ya nggak apa-apa ya, saya dengan bangga mengatakan saya peringkat 2000 ya nggak apa-apa gitu kan. Jadi jangan putus asa teman-teman. Ini adalah suatu aktivitas yang diharapkan itu bisa memacu bahwa kita tuh ternyata diingatkan kembali ya, ingatan-ingatan kita itu disegarkan kembali. Oh ya ada hal yang mesti kita pelajari lagi dan lain sebagainya gitu. Jadi monggo diikuti teman-teman ya. Yang penting berusaha gitu. Nah, ada juga loh, saya buka aja ya. Ada juga teman-teman yang berstrategi ya, kerjasama. Ayo ada yang buka contekan, ada yang jawab gitu. Nah itu adalah suatu hal yang saya tidak melihat itu benar atau salah, tapi itu adalah suatu strategi. Monggo aja gitu kan. Silakan itu diatur. Bagaimana caranya supaya teman-teman bisa berstrategi, bersinergi. Ya monggo saja, tidak apa-apa. Yang penting tujuannya itu adalah belajar. Ya. Demikian Mbak Rebecca. Ya, nanti kita bikin grup kisi-kisi berarti Bu. Oke. Asik. Terima kasih atas penyampaiannya. Semoga yang tadi teman-teman dan bapak-bapak bisa jawab dengan baik dan lancar. Nggak cuma sampai hari ini. Semoga tadi semakin diperdalam, semakin ingat ketika menghadapi suatu problem mungkin bisa diambil salah satu poin dari grade itu untuk diaplikasikan di pekerjaan kita sehari-hari. Baik,
sebelum saya lanjut ke sesi berikutnya, sesi yang bikin saya deg-degan pagi hari ini, saya mau sapa dulu di tim Predel, suaranya terdengar jelas. Ini sepertinya ramai sekali di tim Predel. Jelas. Bapak-bapak, suara saya terdengar? Terima kasih. Semangat, sekali ya. semangat. Baik, saya mau tenangin diri dulu, Bu. Selamat pagi, saya mau menyapa yang di ruangan podcast, Bapak-Bapak BOD dan ada Pak Adi, Pak Arso, Pak Mahmudi, dan juga Pak Agus Mustafa. Selamat pagi, Bapak-Bapak. Pagi. Pagi, aduh saya jadi takut dekat pagi. Di BK. Ya, Pak. Sangar gitu ya. Itu sangar gitu ya selamat paginya ya. Itu kayaknya ngucapinnya sambil senyum kok, Bu. Sambil senyum kok, Bu. Saya mulai. Untuk leaders talk ini mungkin kita lebih ke diskusi ya, Bapak, Ibu, dan juga rekan-rekan tim marketing. Jadi kalau ada yang mau mengajukan pertanyaan, boleh terbuka untuk siapa saja. Nanti mungkin bisa sebelum mengajukan pertanyaan bisa sambil memperkenalkan diri juga supaya semakin akrab. Sebelum ada yang nanya, berarti ini kita tipenya ada penyampaian atau langsung bertanya nih, Bu? Langsung bertanya diskusi aja. Oke, langsung diskusi saja ya, Bu. Sebelum yang lain bertanya, saya dulu ya, Bu, sebagai host punya kesempatan buat Iya, nanya duluan. boleh sebagai hostnya. Monggo. Oke, Bapak-Bapak, pertanyaannya terkait tadi culture yang sudah diberikan oleh informasinya dan sudah didiskusikan di awal. Mungkin sebenarnya rekan-rekan di marketing ini perlu contoh yang lebih mendarat nih, Pak, dari culture itu. Seperti kenapa culture itu sebenarnya harus kita tanamkan sih di dalam masing-masing employee. Dan kalau bisa kita mungkin dijabarkan dengan contoh yang lebih mendarat, Pak, ke teman-teman supaya semakin diingat dan supaya semakin dimengerti. Dipersilakan mungkin dari Bapak yang mana dulu, karena sepertinya pada mau rebutan jawab nih. Asik. Kita juga deg-degan loh. Atau sweet, Pak, sweet. Saya dari Bapak yang di sisi kiri dulu, Pak Adi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebenarnya bukan kamu yang deg-degan, BK. Ya, Bapak. Kita yang deg-degan. Aduh, masa sih, Pak? Kan kita yang ditanya kan. Gitu. Oh iya. Tapi saya lebih deg-degan lagi, Pak. Nanya BOD sama nanya GM itu lebih beban, Pak. Tadi pertanyaannya apa ya? Pak Adi udah stres. Pak Adi. Ini pertanyaan saya mungkin Pak yang kurang jelas, Pak. Maaf, Pak. Saya ulangin, Pak. Jadi Pak, tadi terkait culture, Pak. Jadi pentingnya culture bagi perusahaan itu seperti apa, dan kenapa setiap employee ini harus menerapkan culture itu, Pak. Mungkin bisa dikasih contoh juga, Pak, yang lebih mendarat ke teman-teman nih. Karena di marketing kan aktivitasnya beragam nih, Pak, mulai dari yang produk, yang SCM, yang logistik. Jadi mungkin semua punya pemahaman yang sama terhadap pentingnya culture ini, Pak. Oke, makasih BK pertanyaannya. Ya, Pak. Seperti tadi dibilang kan, culture ini tuh harus diapalin atau enggak kan gitu. Sebenarnya kalau diapalin itu ya hukumnya sunnah aja. Yang penting adalah bagaimana kita mengerti atas culture ini, ya kan. Nah, untuk bisa mengerti kan harus dibaca kan gitu. Dan untuk bisa lebih mengerti lagi harus dibaca berulang-ulang kan. Sehingga kalaulah apal ya syukur, kalau enggak apal ya berarti udah mengerti apa sih maksud dari culture grid ini. Contoh konkretnya tuh kalau kita bilang di sales itu aja ya, di sales area ya. Kan kemarin pada saat kita melakukan tracker itu kan keluar angka 2525 kan gitu ya. 2525 itu dari mana sih sebenarnya?
itu dari bagaimana cara kita untuk menjadi yang terbaik, untuk mendapatkan yang terbaik kan gitu. Ya. Dan untuk mendapatkan yang terbaik itu kan nggak mungkin kita gerakannya tuh lempe-lempe atau apa itu. Dan nggak mungkin kita juga sendirian, ya nggak mungkin kita sendirian, pasti kita butuh kecepatan. Mungkin bisa jadi dalam masa seperti ini kecepatan itu nggak cukup, kecepatan saja nggak cukup. Yang kita perlukan adalah percepatan kan gitu, juga kuadrat kan gitu ya. Nah, dan kemudian kita juga nggak bisa mewujudkan 25-25 itu dengan sendirian. Nggak mungkin SBO mencapai 25-25 itu sendirian. Tapi pasti akan butuh bantuan dari tim marketing, ya, tim product support yang lain, kan gitu, tim admin support yang lain, kan gitu. Intinya adalah, tapi tahu nggak bagaimana keluar 25-25 itu? Dan apakah kita akan mencapai 25-25? Itu adalah bagaimana kita meletakkan standar tinggi kita. Ya gitu. Kalau kita udah meletakkan standar kita tuh di level yang tinggi, ya, kita pasti akan berusaha, kita pasti akan melakukan hal-hal yang terbaik. Kita harus kreatif kan gitu ya. Tadi di excellent kan, kita harus bisa kreatif, terus kita harus bisa growth mindset kita harus terus belajar bagaimana kita mencari demand, bagaimana kita memperbaiki produk support kita, bagaimana kita memperbaiki pelayanan kita ke customer. Jadi itulah fungsinya atau tujuan dari culture ini. Jadi begitu kita udah mengerti, begitu kita udah kalau Pak Mahmudi bilang itu, ya diresapi dalam hati dan dilakukan kan gitu. Kalau tadi pagi Pak Arso kan udah posting itu ya, sesuatu yang bisa tumbuh dan berkembang bisa lebih baik itu kalau itu keluarnya dari dalam, Pak ya, keluar dari dalam kan itu, keluar dari dalam ya, bukan keluar di dalam ya. Kenapa? Karena seperti ini aja, kalau sesuatu itu tidak keluar dari dalam, tidak keluar dari hati kita, ya itu pasti akan, kalau orang Jawa bilang itu anget-anget tai ayam kan gitu. Ya sebentar aja gitu. Ya, jadi ya ayo kita harus membulatkan tekad, kita harus menyatukan hati kita dan pikiran kita untuk bisa itu tadi, apapun yang kita lakukan harus bisa keluar dari dalam dan kita harus ikhlas juga melakukan itu semuanya. Itu aja BK. Makasih BK. Ya, ayo Pak, ayo kita bulatkan dan satukan langkah. Iya. Saya lanjut ke Pak Arso, Pak. Boleh Pak? Ada tambahan lain? Atau pendapat yang serupa Pak? Saya mau jadi belajar lagi. Untung dikasih contekan sama Pak Agus. Ya, sebetulnya nggak perlu nggak perlu dihafalkan, tapi sebetulnya kalau ujung dari culture ini kan dilakukan ya. Tapi kalau bisa dilakukannya setiap hari. Jadi kalau dilakukan setiap hari, dia akan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan yang dijalankan itulah dan bersama-sama, dan itu akhirnya menjadi satu culture. Nah, memang tentunya culture itu kan harus disamakan ya tadi, karena kita kan mempunyai berbagai macam karakter, mempunyai berbagai macam tujuan, berbagai macam kepentingan. Jadi value-nya ini harus disamakan. Nah, kalau kita balik ke grade itu kan ujungnya kan trustworthy, betulnya itu.
trustworthy itu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Artinya kita itu pengen menjadi perusahaan yang bisa diandalkan. Nah, kalau kita pengen menjadi satu perusahaan yang diandalkan itu ya tentunya harus semua orang yang ada di BP itu juga harus bisa diandalkan. Paling gampang sih kadang-kadang ya kita lah hubungan dengan mungkin atasan atau mungkin dengan bawahan itu. Kalau salah satu penilaian ya salah satu penilaian dari atasan ke bawahan yang bagus mana, yang enggak bagus gimana. Salah satu penilaian itu adalah yang bisa diandalkan. Artinya kalau si A diminta untuk melakukan sesuatu, bikin A, bikin melaksanakan ke sana itu selesai. Nah, itu nggak pusing. Jadi atasannya juga nggak pusing. Tapi kalau misalnya diminta bikin A nggak jadi, bikin B nggak jadi, akhirnya kan atasnya pusing. Akhirnya itu kriteria yang tidak bisa diandalkan. Nah, kita harus merubah kita diri sendiri kita dulu supaya kita bisa menjadi orang yang bisa diandalkan. Nah, kumpulan dari orang-orang yang bisa diandalkan inilah nanti akan membangun Bina Pertiwi yang great. Supaya menuju ke sana gimana? Nah, itu kan ada steppingnya tuh sebetulnya. Jadi supaya nggak ngafalin ya dari mindsetnya dulu. Mindset ya tadi mungkin ya Rebecca sekarang mindsetnya harus berubah ya. Jadi ngomong mau PUD mah nggak usah takut, kan santai aja itu kan. Mau PUD mau JM mau takut ya itu saya bilang sih pemikiran masa lalu itu udah old itu, udah old. Kalau harusnya kalau yang milenial mah santai aja gitu kan. Bagaimana kita mau mengemukan ide ya? PUD juga manusia kan, sama. Kita kalau pulang ke rumah juga sama juga itu kan, sama gitu. Jadi ini kan cuma masalah struktur aja, struktur organisasi. Tapi sebetulnya kita sama juga itu apa yang ditakuti. Jadi kalau kita sendiri sudah takut, bagaimana kita bisa mau mengungkapkan ide, ide mindset tadi itu kan, ide kan awal salah satunya kan ide ya. Kita harus lepas itu idenya apa, justru itu kita lagi mencoba mencari, yuk carilah ide sebanyak mungkin. Ini ada ruangan podcast nih, ini kita undang nih idenya apa nih buat ngisi podcast, tapi terutama pasti harus ide-ide yang bagus lah gitu. Nah ide-ide itu kan banyak nih, kita lagi ngumpulin ide nih, dari 500 orang karyawan BP, nanti kita kumpulin, ya dari ide-ide itu pasti banyak yang bagus-bagus kan, ya kita jalanin. Nah ide itulah kita kumpulkan, kita jalankan jadi nanti inovasi kan, inovasi bersama itu. Terus kita kembangkan, jadi itulah yang kita coba sedang kembangkan, membuat ide-ide baru, cara kerja baru dan sebagainya, sehingga kita akan tadi berkembang. Trustworthy-nya itu makin lama makin naik gitu kan. Jadi nanti kalau ngomong ke marketing ya, nanti kan ujungnya customer nih. Customer percaya nggak sama kita gitu kan. Kalau customer tidak percaya, ya bagaimana kita bisa jualan tadi Pak Adi 2525 kan gitu. Jadi, tapi kalau semua customer percaya mah 2525 mah enteng aja gitu. Nah itu yang kita coba kembangkan lah. Jadi untuk menuju ke sana tentu harus bersinergi. Ya bersinergi tadi kan muncul aspek muncul semut itu. Terus tapi dan kita harus menjadi orang yang paling excellent. Ya, itu kan sama seperti ya bulan lalu kan kita ngadain itu ya, bulan K3 itu kan lomba jalan lari itu kan. Itu kan itu salah satu contoh aja, memaksa itu sebetulnya. Kadang-kadang kita potensinya itu gede loh, cuma kita aja yang membatasi diri sendiri. Tapi kadang-kadang kita perlu dipaksa tuh. Tadi itu sebetulnya yang paling bagus itu tadi yang Pak Adi cerita tuh telur. Telur itu kalau dikasih kekuatan dari luar, itu jatuhnya telur dadar, telur ceplok. Tapi kalau misalnya keluarnya pecahnya itu dari dalam telur, itu jadinya ayam. Kehidupan yang berkembang itu
yang kita berharap adalah pecahnya itu dari dalam. Karena kalau misalnya disuruh-suruh terus itu, kita akan mudah capek. Capek itu kalau misalnya kita disuruh lari 5 kilo, capek itu. Tapi kalau misalnya keinginan kita yang dari dalam 5 kilo, biasa, ya biasa aja. Nah itu kita pengen kembangkan kayak gitu-gitu tuh. Jadi yang kita mau kembangkan awalnya adalah dari manusianya sendiri. Kalau manusia BP nanti berkualitas, pasti nanti akan membentuk satu organisasi yang kuat, dan ujungnya adalah trustworthy. Jadi kalau pemahaman saya seperti itu. Di marketing nanti mudah mengaplikasikannya kan. Gitu. Ya. Pak, siap Pak. Terima kasih Pak Arso atas penjelasannya. Jadi sebenarnya ini grade ini itu bukan sesuatu hal yang baru untuk ditambahkan, diaplikasikan, tapi ini bisa menjadi pedoman dari setiap masing-masing karyawan untuk mencerminkan kembali dirinya dalam bersikap untuk mencapai tujuan perusahaan sama. Mudah-mudahan dengan penjelasan dari Pak Adi dan Pak Arso, rekan-rekan semua semakin paham lagi ya untuk culture ini pentingnya apa sih kita terapkan di dalam perusahaan Bina Pertiwi. Saya sebelum ke sisi kanan, saya mau ke Mas Bruri dulu. Ini sudah raise hand. Mas Bruri, dipersilakan Mas pertanyaannya. Terima kasih Mbak Beka. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu dan rekan-rekan semua. Perkenalkan nama saya Bruri. Ini saya sedikit mau bertanya aja Pak kepada Bapak-Bapak BOD dan Bapak yang ada di manajemen Bina Pertiwi. Ini saya mau nanyakan, kira-kira nih Pak, bagaimana sih Pak tips dan triknya sih untuk menumbuhkan nilai-nilai yang ada di culture perusahaan kita, yang sebenarnya sih nilai-nilai ini sebenarnya sudah ada ya Pak, yang harus kita tanamkan tidak hanya di perusahaan tapi di dalam kehidupan sehari-hari ya Pak. Nah bagaimana Pak tipsnya dari Bapak-Bapak semua untuk menumbuhkan dan meningkatkan nilai-nilai tersebut, dan bagaimana jika Bapak-Bapak mengalami suatu masa yang di dalam kondisi tertentu lah Pak, baik itu pekerjaan, kehidupan yang sekiranya itu menguji dari nilai-nilai tersebut Pak. Itu sih yang ingin saya dapatkan di sharing pagi ini Pak. Terima kasih Mbak Beka. Terima kasih Mas Bruri. Mungkin bisa mulai dijawab dari Pak Agus dulu, Pak Agus. Ya, Ika ini punya kuasa ini. Iya. Ini Pak, ini kapan lagi ya Bek ya, nunjuk ya Bek. Kapan lagi Pak? Iya. Terima kasih Beka, terima kasih Mas Bruri ya. Saya ternyata dikasih pertanyaan yang sulit ini kan. Ya. Ya mungkin gini, jawaban dari saya adalah yang pertama, kita harus tahu dulu culture itu apa. Ya, itu sebagai basicnya kita, bagaimana caranya kita bisa secara terus-menerus bisa mengaplikasikannya. Culture adalah suatu kebiasaan, ya, kebiasaan yang baik dari kita. Nah, kalau kita berbicara kita, itu adalah perusahaan. Ya. Nah, BOD dalam hal ini sudah mensaripatikan ya bahwa yang namanya culture kita itu namanya itu grade. Itu kan seperti itu. Nah, itu yang menjadi dasarnya kita. Jadi kalau ditanya cara mengaplikasikannya seperti apa sih? Nah, ya ayo kita bareng-bareng bahwa dari kelima value ini kita itu harus apa? Kita harus aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang paling gampang lah, yang paling gampang di kita, dan ini basic sekali. Apakah kita menjadi karyawan atau manusia pembelajar? Ya kita balik lagi, misalkan Bruri. Apakah Bruri saat ini sudah senang membaca gitu kan? Itu aja dari situ. Kita mulai dari situ. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik inilah yang mestinya tiap karyawan Bina Pertiwi itu harus seperti itu.
Itu seperti itu. Ya. Terus yang kedua, kalau misalkan kita di masa-masa sulit, kita lagi ya anggaplah kita lagi karena kerjaan banyak banget misalkan ya kan biasa kan kalau kita dikasih kerjaan yang banyak terus habis itu kita merasa stres dan lain-lain ya. Nah, kita tinggal balikin lagi apa yang menjadi tujuan kita kerja. Ya kan? Tujuan kita kerja sebenarnya apa sih? Yang menjadi value-nya kita sih, Mas Puri. Itu mungkin jawaban dari saya, Mbak BK. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus. Ya. Boleh ditambahkan lagi Pak Mahmudi untuk jawabannya? Akhirnya dapat bagian juga nih. Ya, makasih. Mungkin pertanyaan pertama sama kedua itu ada korelasi yang kuat. Jadi tadi kan apa sih pentingnya budaya? Nah, pada dasarnya itu kita manusia itu tuh bekerja untuk apa sih? Kita bekerja ataupun kita hidup itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Benar nggak? Apapun masalah yang kita hadapi, baik itu yang ada di dalam pergaulan, di rumah tangga, kemudian di masyarakat, dan juga masalah-masalah yang kita hadapi dalam bekerja. Nah, kenapa kok kita perlu budaya? Karena kita sadar bahwa company ini, Bina Pertiwi, itu adalah diisi oleh orang-orang dari berbagai latar belakang budaya. Ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa, ada yang Jawa pun macam-macam kan, ada yang Bekasi, ya, Betawi kan gitu kan, ada yang Ngapak, ada yang Jogja, Solo kan gitu, ada yang Klatenan, Nah itu mereka Madura Pak, ada yang Madura ya. Nah, mereka itu tumbuh dengan budayanya masing-masing dari kecil, ya. Dididik sama orang tuanya, dididik oleh masyarakat sekitarnya. Itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang mereka pelajari selama tumbuh dan berkembang. Nah, Anda bayangkan kalau itu ngumpul di satu perusahaan Bina Pertiwi dan menghadapi sebuah masalah yang sama. Nah, saya yakin respon setiap orang itu akan beda-beda. Nah, pertanyaannya, akankah Bina Pertiwi itu tuh dilihat oleh customer itu dengan warna yang macam-macam, kan gitu kan? Nah, tentunya kita nggak mau. Untuk itulah maka kita perlu kesepakatan bersama, kita perlu konsensus. Budaya apa sih yang harus kita munculkan ketika kita itu menghadapi masalah yang itu bisa dibaca oleh siapapun, baik itu internal maupun eksternal. Ya. Nah, itu yang harapan saya itu adalah merupakan sebuah respon dari semua insan Bina Pertiwi ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, kalau itu semua mampu kita tampilkan secara konsensus, itulah yang sebenarnya nanti itu adalah budaya perusahaan. Nah, contoh soal yang paling gampang nih, ya, urusan respect. Ini kan seringkali kita ketemu hari-hari nih, ya. Bagaimana ketika kita merespek teman-teman kalau kita merespek pada atasan kita, orang yang lebih tinggi dari kita, itu sesuatu yang wajar nggak? Ya. Dan seringkali kita tampilkan kan, karena memang dari kecil kita dididik seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita juga bisa melakukan respek yang sama kepada orang yang statusnya di bawah kita? Misal, kepada siapa ya? OB, kan? Office boy. Benarkah respek kita ke mereka itu tuh sama dengan ketika kita merespek sama atasan kita? Nah,
belum tentu kita bisa melakukan itu. Ya. Nah, hal yang sama seringkali kejadian tuh. Banyak juga customer kita yang dulu itu adalah anak buah kita. Ketika dia duduk di customer, masihkah akankah kita merespek beliau itu kita dudukkan sebagai customer? Atau kita masih memperlakukan dia seperti dulu dia sebagai anak buah kita? Nah, ini yang saya sering kali lihat bagaimana teman-teman karena saya tumbuh dari Yuti, itu adalah teman-teman dari Yuti ketika menghadapin customer yang dulu anak buahnya, itu tuh masih memperlakukan seperti layaknya anak buah dulu. Nah, ini yang saya nggak mau. Ya. Mari kita dudukkan orang-orang orang-orang sesuai dengan porsinya. Nah, hal yang sama adalah ketika gini nih, mungkin contoh soal lagi nih. Kita sering kan, kita punya teman dulu tumbuh dan berkembang karena masuknya bareng kan gitu kan. Kemudian berjenjang kita naik sama tuh. Tapi pada akhirnya bisa jadi teman kita itu akan duduk sebagai bos kita. Nah, seringkali kita pun juga kadang-kadang, nah ini kalau pas normal nih, pikiran normal, itu kita masih menghargai beliau sebagai bos kita. Tapi seringkali ya, ketika kita lagi emosional, yang muncul itu bukan memposisikan tadi sebagai tempatnya, tapi kadang-kadang memposisikan, dulu teman saya tahu persis dia kayak apa. Ya. Nah, inilah yang esensi dari budaya. Kenapa? Budaya itu muncul ketika kondisi terpaksa, kondisi terpepet, itulah yang sebenarnya karakter utamanya yang muncul. Nah, saya ingin ketika kita dalam kondisi terpepet, ya, ngadepin siapapun, entah customer, entah internal, maka perilaku atau budaya yang muncul itu adalah budaya grit. Ya, itu yang harus muncul dari kita. Nah, ketika itu tuh udah muncul, maka disitulah sebenarnya budaya Bina Pertiwi Grit itu tuh baru benar-benar itu terinternalisasi atau mendarah daging di dalam seluruh insan Bina Pertiwi. Nah, tip and tricksnya apa nih yang pertanyaannya Mas Bruri? Tip and tricksnya itu nggak ada cara lain kecuali apa? Ada beberapa tingkatan, ya. Di level individu itu adalah tentu kita harus memahamin, kita harus tahu knowledge-nya apa. Kalau kita udah tahu, baru kita kita lakukan. Kalau kita lakukan secara terus-menerus, maka skill kita akan muncul. Kalau skill kita muncul, maka lama-kelamaan akan menjadi sebuah attitude bagi diri kita. Nah, attitude setiap orang yang sama, misalnya tadi respect terhadap orang lain, itu tuh muncul di setiap individunya teman-teman Bina Pertiwi, maka respect itu akan menjadi budayanya Bina Pertiwi. Nah, caranya apa? Tip and tricksnya. Saya ada satu tuh beberapa kali. Ada rumusan yang namanya 21/9. Nah, kalau kita melakukan sesuatu hal sama, kita lakukan selama 21 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Nah, kalau kita mampu itu secara konsisten melakukan hal yang sama 21. Ya. 21 hari. Misalnya nih paling gampang, setiap kali datang pagi, maka saya menyapa Mas Bruri. Selamat pagi Mas Bruri, kan gitu kan. Tiap pagi saya lakukan itu 21 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Dan itu kita lakukan terus-menerus sampai 90 hari. Ya. Kalau sampai 90 hari kita konsisten melakukan itu, maka menyapa selamat pagi itu menjadi sebuah lifestyle buat saya. Dan itu kalau udah seperti itu, maka itu
dalam kondisi apapun itu akan tetap muncul. Gitu. Dan kalau itu saya nggak ketemu sama Mas Bruri, ada sesuatu yang hilang. Nah, itulah di titik di mana kita lifestyle itu tuh udah mendarah daging di diri kita. Jadi kira-kira kayak gitu, Mas Bruri sama Mbak Rebecca ya, tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Mahmudi dan Pak Agus atas insight-nya. Halo, apakah ini masih terhubung ke ruang podcast? Oh, masih. Halo? Ya, ya masih. Jelas. Videonya nge-lag soalnya. Oke. Saya mau nambahkan satu tips lagi ya. Ya, Pak, boleh, Pak. Nah, yang kita mau bangun itu kan budaya yang baik dan semakin lama semakin baik. Jadi itu kita membangun kebiasaan yang kalau saya bilang standarnya harus kita naikin dari hari ke hari. Jadi kalau orang yang baik itu adalah yang hari ini lebih baik dari kemarin dan hari esok lebih baik dari hari ini. Nah, itu kalau tadi sudah jadi kebiasaan, naikin standarnya. Dengan habis itu nanti lakukan tadi tuh 2190. Nah, kalau lama-lama terus standar kita makin lama makin tinggi. Nah, itu yang kita harapkan mungkin untuk level individu ya. Jadi nanti kalau pengen jadi orang yang sukses ya mestinya kayak begitu. Jadi bisa jadi kita ada benchmark karena yang paling ini kan orang yang sukses seperti apa sih ya, mungkin bisa jadi lihatlah karakter kayak gitu dan jadikan itu standar. Dan tadi tuh makin lama makin naik standarnya dulu. Dan biasanya kalau menaikin standar itu sakit itu. Naikin standar itu sakit biasanya itu. Tapi harus dipaksa. Paksa itu. Nah kalau udah biasa itu udah nggak sakit lagi tuh. Kan sama kebiasaan lari itu 3 kilo sakit tuh. Habis itu nanti udah biasa 3 kilo biasa. Naikin lagi 5 kilo. Nah, itu kalau udah sakit, nah itu nanti akan jadi biasa. Nah, itu sama seperti kayak gitu. Jadi kalau yang kita targetkan kan makin lama makin baik ya. Naikin lagi. Itulah yang terjadi di budaya orang Jepang. Sehingga akhirnya orang Jepang itu mindset-nya dan standarnya sangat tinggi karena mereka udah membuat kebiasaan dari mungkin kecil itu dibiasain itu. Nah, itu kita coba walaupun kita sudah sama-sama sudah dewasa semua tapi kita harus belajar lagi. Naikin ternyata bisa naikin lagi. Bisa terus gitu. Lama-lama kita akan mempunyai standar yang tinggi. Excellent tadi. Balik ke standar yang excellent. Tidak bagus aja nggak cukup tadi kan, harus great. Great itu standarnya tinggi loh, ya kan? Nah itu tuh supaya menuju standar yang tinggi ya harus dari bawah naik bergerak terus itu akhirnya jadi biasa. Nanti pada saat udah terbiasa dengan standar yang tinggi, udah jadi excellent, buat kita mah biasa aja gitu. Nah, gitu sih, ya tipsnya gitu. Ya, Pak. Menjawab, Mas Bruri? Luar biasa menjawab, Kak. Tipsnya cukup mengena sih, tinggal implementasinya saja ini. Terima kasih Bapak-Bapak. Semangat kita tipsnya, Pak. sama implementasikan. Ya, terima kasih. Saya lanjut ke penanya berikutnya, Pak Daniel. Dipersilakan, Pak. Oh, saya yang klik ya tadi. Ya udah sana nanti, Mbak. Selamat pagi Bapak-Bapak. Pagi Mas Daniel. Pagi Mas. Ini tadi terkait itu Pak. Jadi ini kan kita ngomong culture perusahaan ya, Pak, terkait budaya perusahaan. Jadi yang saya mau tanya gini Pak, saat ini kita kan Bina Pertiwi tadi Pak Mahmudi bilang itu kan memiliki karyawan yang beraneka ragam. Yang coba saya soroti di sini adalah kaum yang sebagian besar adalah kaum milenial Pak. Mungkin mewakili kaum saya kali Pak ya, kaum milenial. Nah saat ini kan memang sangat banyak Pak, cukup banyak di Bina Pertiwi. Kaum milenial ini kalau kita lihat itu
sangat memberikan warna dan ide-ide yang cukup segar, yang cukup menantang, yang dimana pasti harapannya mampu mendongkrak penjualan atau income perusahaan. Nah, di balik sisi kreativitas ini Pak, itu kan yang tak kenal batas, bahkan sampai yang dibilang Pak Arso tadi ada berapa ratus ide gitu kan. Nah, milenial ini masih kondisinya juga moody dan emosional yang masih up and down-nya naik turun Pak. Jadi naik turun. Nah, ini kira-kira ada tips nggak Pak ya dari Bapak-bapak untuk menjaga semangat dari rekan-rekan milenial ini Pak, sehingga semangatnya tetap up terus seperti itu Pak. Itu aja sih Pak. Mungkin bisa berguna bagi kami semua. Pak Adi, Pak Hasan, Pak Mahmudi, maupun Pak Arso. Ya, terima kasih Pak Daniel. Saya mau bergeser dulu dari ruang podcast. Pak Hasan, pagi Pak, masih tersambung Pak. Halo, Pak Hasan. Ya, BK. Ya Pak, boleh sorry. Aku tadi udah mau siap-siap mau jalan, soalnya ada meeting di Serpong jam 10. Oh gitu Pak. Tapi nggak apa-apa. Oke, tadi pertanyaan Daniel ya, terkait dengan kaum milenial ya, Neil? Iya Pak, betul Pak. Kaum saya Pak. Kamu sendiri merasa milenial apa kolonial? Oh, saya. Saya kumpul dengan milenial. Ya, kayak gini. Memang kan tadi sampaikan sama Pak Mahmudi ya, kita tuh organisasi yang di latar belakangnya oleh karyawan dan beragam latar belakang. Ada yang milenial, ada yang kolonial, kemudian ada yang asal usulnya pun juga dari daerah yang berbeda-beda, dan itu budayanya juga pasti akan berbeda. Gitu. Nah, semua itu kan disatukan di dalam budaya perusahaan. BP lah katakanlah dengan budaya grid gitu. Jadi perbedaan tadi yang latar belakang asal usul, kemudian usia, golongan, itu disatukan menjadi di dalam budaya BP yang disebut grid people. Memang untuk mempersatukan itu tidak mudah ya. Dan salah satu kunci yang bisa kita jalani untuk perbedaan ini adalah kita menghargai setiap perbedaan. Memang tidak mudah tuh ya. Banyak orang juga yang tidak bisa menerima dengan lapang dada dan pikiran terbuka atas perbedaan yang terjadi. Baik perbedaan pola pikir antara milenial dengan kolonial lah gitu istilahnya, maupun dengan pola pikir orang yang dari budaya asal usul yang ceplas-ceplos gitu, atau yang kalau ngomong bulet gitu. Nah, tapi perbedaan itu harus kita satukan. Ya. Nah, kalau bicara antara kolonial dan, sorry saya ini pakai istilah kolonial gitu ya, karena memang lebih gampang dicerna gitu, kolonial dan milenial. Kolonial, Pak. Ya, kenapa? Daniel. Senior milenial. Senior dan milenial lah. Milenial ini kan memang dia dilahirkan di dalam kondisi yang budaya lingkungan dia tumbuh pun juga berbeda dengan zaman kita baheula ya gitu. Jadi mereka terbiasa dengan pola pikir yang terbuka, kemudian banyak ide-ide kreatif dengan energi yang masih tinggi gitu. Tapi seorang yang senior itu dia makan asam garam yang cukup banyak ya, pengalaman yang cukup banyak. Walaupun katakanlah mungkin energinya tidak sebanyak orang-orang yang milenial. Nah, di dalam satu budaya yang baik, ini justru yang harus disinergikan antara orang-orang yang milenial dengan yang senior, gitu, dengan masing-masing menghargai satu dengan yang lain. Misalnya seorang yang senior dia mempunyai anak buah yang milenial dengan pola pikir yang kreatif, kemudian liar lah gitu pola pikirnya, kemudian banyak ide-ide yang nyeleneh gitu. Tapi kalau seorang senior yang dia tidak punya pikiran terbuka, dia katakanlah kacamata kuda, merasa dia pengalamannya dia itu yang paling benar, dia dulu sukses dengan pengalamannya dia, walaupun sekarang dengan pengalamannya dia itu dengan cara yang sama belum tentu sukses hari ini ya. Kemudian dia tidak bisa menerima pendapat maupun ide-ide dari bawahannya yang seorang milenial, pasti itu tidak akan terjadi kesepakatan solusi yang baik buat perusahaan. Jadi
seorang senior nih, kita sebagai seorang senior itu harus mempunyai pemikiran yang terbuka, menghargai pendapat teman-teman kita yang dari milenial. Ya, siapa tahu mereka lebih benar dari kita kan. Nah, cuma yang paling penting adalah ide-ide dari mereka itu bagaimana sama kita digabungkan dengan pengalaman-pengalaman dari seorang senior. Ya, orang senior kan melewati masa-masa yang pada saat katakanlah baik, pada saat susah gitu, kemudian menghadapi risiko-risiko yang pernah dia jalani. Nah, pengalaman-pengalaman itu yang harus digabung dengan pendapat-pendapat dari seorang milenial. Milenial mungkin dia lebih melek IT, dia informasinya bisa akses kemana-mana, kemudian dia juga metodologi pengajarannya waktu dia di sekolah berbeda dengan zaman kita dulu. Nah, itu kalau digabungkan, menurut saya akan menciptakan satu ide-ide yang justru malah akan menjadi satu value atau nilai yang berbeda, diferensiasi yang bisa kita deliver kepada para pelanggan kita gitu. Nah, jadi ini harus kita manfaatkan ya, antara kalau milenial dan senior dalam satu organisasi. Jadi jangan sampai juga dalam satu organisasi itu dia ngumpul semua senior gitu, atau ngumpul semua senior, tapi ini harus berbaur antara senior dan yang milenial untuk bisa sinergi antara energi yang tinggi, kemudian yang orang punya pengalaman jam terbang, ini yang harus disinergikan sehingga mendapatkan satu ide-ide yang memang jadi lebih menciptakan diferensiasi yang baik buat kita. Mungkin itu Neil dari saya ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Hasan atas insight-nya Pak. Ada satu pertanyaan lagi dari Mas Toto. Mas Tito. Mas Tito. Oh, saya. Iya, Mas Beka. Tito. Gara-gara milenial tadi saya jadi Dipanggil Mas. salah gelar. Kan saya juga bisa. Pak Toto jadi merah mukanya. Dari Mas Tito maksudnya. Dipersilakan Mas Tito. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak, ini pertanyaannya mungkin kalau misalkan Pak Hasan masih join, Pak Hasan bisa ikut menjawab Pak, ke Pak Hasan, Pak Adi, Pak Arso, dan Pak Agus Pak. Jadi ini pertanyaan yang pernah saya tanyakan ke Pak Mahmudi Pak di forum sebelumnya gitu kan. Dan jawabannya cukup menginspirasi rekan-rekan yang ikut di forum tersebut. Nah, ini mungkin jawabannya singkat Pak gitu kan. Kebiasaan apa sih Pak yang Bapak-Bapak itu sekarang sedang melakukan di luar aktiviti pekerjaan sekarang atau mungkin di luar hobi yang sekarang tuh lagi ditekuni nih Pak, kayak gitu Pak. Kalau Pak Mahmudi itu kan sekarang hobinya itu kan lagi senang ini Pak, baca buku setiap malam gitu ya sebelum tidur. Nah kalau Bapak ini kira-kira apa nih Pak yang sekarang ini sedang ingin dicoba nih Pak gitu kan, dan kemudian lagi sedang dibiasakan dengan metode yang tadi mungkin Pak Mahmudi sampaikan itu Pak. Ya itu mungkin bisa di ini Pak, sharingkan Pak ke kita gitu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mulai dari Pak Hasan dulu mungkin Pak. Di mute Pak. Mas di mute Pak. Maaf Pak. Oke Tito, ini bicara hobi nih Tito ya. Barusan saya ajak Pak, Tito Pak. Hah? di luar hobi Pak, di luar hobi. Yang lagi kepengen banget dilakukan gitu Pak. Dan sedang pengen dirutinkan. Di luar pekerjaan maksudnya. Betul Pak, di luar pekerjaan. Kira-kira habit apa yang lagi di ini Pak? Aktivitas apa yang lagi dirutinkan gitu Pak? Lagi coba di ini Pak. Ya, kan aktivitas di luar pekerjaan itu salah satu cara kita untuk keluar dari kejenuhan ya. Saya rasa semua orang harus punya itulah hobi yang membuat kita itu kembali merecharge diri kita sendiri, gitu kan? Di luar aktivitas rutin kita baik di tempat pekerjaan maupun di tempat-tempat lain gitu. Nah, hobi itu kan tentu harus yang
apa ya, yang suka yang kita membuat suka melakukannya. Ya. Karena orang kalau misalnya senang melakukannya, itu pasti totalitas dia akan mengerjakannya. Ya, sama di tempat pekerjaan pun juga begitu. Kita juga harus membangun satu budaya yang membuat orang itu happy, ya, be happy. Karena orang kalau udah happy mengerjakan sesuatu, dia akan totality gitu. Jadi kalau kita membangun budaya yang membuat orang tidak bahagia, ya itu percuma. Ya, saya harapkan budaya grit kita itu membangun orang bahagia, kemudian dia akan totality mengerjakan tugasnya. Sama dengan kita juga pada saat kita mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan kita, hobi kita harus sesuatu yang membuat kita bahagia. Nah, terus kalau pertanyaannya apa yang lagi saya kerjakan? Kalau saya sebenarnya nggak terlalu banyak apa namanya keinginan lah ya gitu ya. Ya kalau di luar pekerjaan yang saya tekuni, di luar pekerjaan yang sekarang saya rilis untuk recharge saya, ya saya motoran lah. Ya saya motoran karena ya ini udah lama nggak ngegas nih bro. Ya. Hobi ya Pak. Jadi, ya karena motoran itu bagi saya tuh akan maintain adrenalin saya gitu ya. Jadi Anda ada tahu lah usia saya kan udah memasuki usia pensiun, kemudian saya butuh maintain adrenalin saya, yaitu salah satunya dengan motoran. Memaintain juga emosional saya. Kemudian memaintain juga activity saya bersama dengan teman-teman sehingga komunikasi saya masih tetap terbangun dengan siapapun lah komunitasnya. Komunitas motoran di kantor, komunitas motoran di klub saya maupun dan sebagainya gitu. Nah, tapi di luar hobi ini apa yang kalau pertanyaan di luar hobi ini ada sesuatu yang lagi saya mauin enggak gitu. Saya lagi coba mau berkebun tuh. Karena saya seringkali diracunin sama Pak Arso urusan berkebun. Jadi kayaknya kan berkebun itu kan membutuhkan ketelatenan, kesabaran karena kan nggak instan ya. Jadi kita menanam sesuatu itu kan terus nggak langsung sehari 2 hari kita bisa memetik hasilnya. Ya, ada yang bisa tahunan, ada yang bisa bulanan tergantung komoditas apa yang lagi kita tanam. Jadi ya saya lagi coba menyalurkan hobi baru saya tuh. Saya lagi baca beberapa referensi gitu untuk ke arah sana. Karena itu juga salah satu yang akan melatih ketelatenan kita ya, kesabaran kita, kemudian keseriusan kita untuk mendapatkan hasil yang diharapkan. Kita kan pasti tentu punya target juga kan. Misalnya saya mau nanam durian misalnya, 5 tahun lagi berbuah, itu kan harus saya pelihara dengan baik, harus dipupuk, harus dipangkas dan sebagainya. Itu membutuhkan kesabaran, ketelatenan, konsistenan kita dalam bekerja. Nah, jadi saya harapkan juga Anda tuh pada saat menyalurkan hobi ya bukan hobi-hobi yang asal hobi gitu ya. Kumpul-kumpul sama teman-teman tapi nggak jelas tujuannya apa gitu. Itu tetap harus Anda sukai dan Anda harus punya tujuan juga untuk apa menyalurkan hobi itu gitu. Ya mungkin itu tuh dari saya hobi saya. Nggak tahu hobi Pak Mahmudi, Pak Arso, Pak Adi mungkin lebih fantastis hobinya. Saya mau balik jadi petani aja dulu. Nature ya Pak? Ya. Gimana Pak Adi? Ada tambahan Pak Adi dari pertanyaan Mas Tito? Jawab juga. Pak Adi sama Pak Arso lagi seneng lari sekarang dia. Pak Adi lari udah biasa nih yang ini. Lari buat saya udah lifestyle Pak. Oh iya. Udah levelnya udah lifestyle. Ini Tito, kalau pengen jawaban yang panjang atau yang pendek kan gitu. Kalau Pak Hasan tadi termasuk panjang. Ya. Kalau pendek bisa cuma 1 kata. Sama sebenarnya Pak Hasan. Minimal layak ucapan dulu gitu ya. Yang lain bisa di-mute ya. Yaitu sama seperti Pak Hasan karena kita diracun Pak Arso juga berkebun. Wah, bikin podcast khusus ini Pak Hasan. Tapi kenapa berkebun kan gitu? Ya, kenapa berkebun? Di sini tuh pilih Jakarta. COP nggak ada. COP ikut sama. Di sini cuma BC artinya. Ada siapa sih? Sama ada beberapa Bentar, Pak. Kayaknya punyanya Mas Fajar agak ini bocoran. Oh iya udah. Sudah Pak.
Itu masih mute, Pak. Ya. Mohon maaf. Kalau bicara hobi, ini jawaban panjang sekarang ya. Kalau bicara hobi, hobiku banyak, kan? Dari mungkin hampir setiap komunitas di Bina Pertiwi ini pasti aku ada. Kan? Apa coba? Lari ada, mancing ada, naik gunung ada, sepeda ada, apalagi kan gitu. Jadi hampir semuanya ada, dan itu aku sengaja gitu loh. Kenapa? Karena pengen bergabung dengan semua komunitas, dengan orang-orang yang berbeda. Kan tidak semua orang hobi mancing kan, tidak semua orang hobi sepedaan, tidak semua orang hobi lari kan gitu. Jadi dari situ kita bertambah banyak teman, bertambah banyak ya teman baik lah gitu lah. Siapa sih BOD yang pernah dibully sama Tohirin? Nggak ada kecuali aku kan gitu. Aku dibully sama Tohirin. Kenapa? Karena dia dapat ikan banyak, aku nggak dapat kan gitu. Ya gitu. Aku juga pernah dibully sama Bu Ruri kan gitu. Dibully sama Hamid kan gitu. Kayak gitu. Tapi kalau bicara itu hobi ya, hobi. Tapi kalau bicara yang baru sekarang itu tadi berkebun. Ada alasannya kenapa berkebun. Jadi gini, setiap pagi kalau kita habis sholat, kalau aku habis sholat Jumat, sholat subuh gitu ya, itu kan bangunnya pagi kan, jam 4, setengah 5 gitu. Habis sholat subuh, ya ini nasib deket kantor kan gitu. Nggak ada kegiatan yang lain yang aku lakuin. Pasti apa? Tidur lagi kan gitu. Nanti bangun jam 7, mandi, berangkat. Nyampe setengah 8 pun bisa sebenarnya. Dan gitu. Nah sekarang nggak aku lakuin adalah, karena katanya kalau bangun setelah subuh itu tidur, itu nggak baik. Nggak baik buat kesehatan juga. Sehingga aku harus punya aktivitas. Jadi sekarang aktivitasnya ada berkebun. Jadi begitu habis sholat subuh, nunggu sebentar, begitu udah agak terang. Nah kebetulan di sebelah rumah itu ada tanah kosong, bukan tanahku sih, tanah orang kan gitu. Nah disitulah mulai berkebun. Kemarin udah beli itu apa, bibit anggur, ya. Udah beli bibit anggur tuh, ya kan? Udah beli bibit anggur. Nah sekarang itu aktivitasnya ngeliatin anggurnya, ada tunasnya baru kan gitu. Pagi-pagi ngeliat ada tunasnya baru. Nah. Dan yang kedua adalah itu di situ aku buat kolam ikan kecil 4 kali 3, ukurannya 4 kali 3. Tanamin apa? Nila. Ya tiap pagi makanin ikan kan gitu. Ngerecasnya seperti itu. Jadi punya itu kalau aku bilang bukan hobi sih ya, karena hobinya udah banyak banget kan gitu. Jadi nyari kegiatan aja biar nggak tidur setelah sholat subuh kan gitu. Itu yang aku lakuin. Itu Tito. Wah, makasih Pak infonya Pak. Ya. Siap. Nah, Dari Pak Arso nih Pak. Mungkin Pak. Boleh Pak. Sebagai influencer berkebun nih kayaknya Pak, kalau saya lihat Pak. Banyak yang terpengaruh yang Pak. Berhasil mempengaruhi Pak Hasan dan Pak Adi. Tapi ada satu hal yang Pak Adi belum mampu mempengaruhi Pak Arso tuh. Hari Apa tuh, Pak? Ya kan, motoran. Motoran tugasnya Pak Mahmudi lah itu. Itu step by step. Saya kalau itu cerita gini ya. Saya kan dari kampung nih. Ya dari daerah lah. Kalau sawah mau udah biasa lah itu kan. Lihat ayam kan tiap hari itu kan, lihat kambing tiap hari itu. Jadi kalau itu udah biasa. Pergi ke Jakarta, dulu masuk Astra saya. Masuk Astra, terus belajar masalah otomotif, komponen dan sebagainya itu kan. Terus pindah ke UT, heavy equipment, macam-macam lah, bulldozer dan segala macam. Terus pindah ke UTE, bahkan bikin trailer dan sebagainya itu kan.
terakhir ke Bina Pertiwi, jualan traktor, balik-balik ke kampung lagi kan. Jadi mungkin nanti pensiunnya di Bina Pertiwi dan ya kembali ke asal, jadi pertanian. Jadi kalau ya berkebun, sebetulnya saya bukan masalah, tadi bukan berkebun ya. Jadi kalau ditanya kenapa saya banyak ini, sebetulnya saya YouTuber. Nah, jadi saya bukan yang bukan petani, bukan ini, tapi saya YouTuber sebetulnya. Jadi saya senang nonton YouTube. Nah, jadi channel saya tuh banyak. Akhirnya punya channel. Channel saya banyak. Makanya kemarin saya tantang tuh Maya tuh bikin channel culture. Coba Bina Pertiwi Culture bikin channel, diisi nanti. Nah ini kita tantang juga tuh kaum milenial. Nah, kalau milenial yang banyak ide ya, coba mana idenya itu kan. Jangan sampai kalah sama saya idenya. Saya kan senior milenial. Nah ini tugas kita sebetulnya di sini membuat wadahnya aja. Ya. Ini salah satu podcast itu adalah wadah. Silahkan diisi. Subscribe. Nih ada pesan khusus nih subscribe. Kalau ditanya saya sudah subscribe belum? Sudah. Saya pertama kali yang subscribe channel Bina Pertiwi Culture. Jadi nanti tim marketing itu semuanya harus subscribe. Supaya semangat gimana? Isi gitu. Ya isilah ini podcast nanti biar seneng tuh ngeliat diri sendiri masuk podcast. Kapan lagi kan masuk channel YouTube. Nah, jadi saya senang tadi tuh kalau Pak Mahmudi senang baca, saya sebetulnya senang nonton YouTube saya. Jadi kalau channel pertanian ya, terus channel saham, wah saya komplit tuh channel saham itu komplit. Channel yang sifatnya tadi tuh mungkin psikologi juga ada juga tuh. Coba subscribe analisa itu psikologi itu psikolog. Jadi dari situ kita bisa banyak dapat ilmu ya, dapat ide juga. Kalau saya sebetulnya lebih jarang itu kirim ke grup BOD itu, saya lebih sering saya kirim ke Pak Agus tuh. Ya kan kemarin saya kirim itu tanam ubi ya, betul. Nanam ubi manis di karung. Jadi satu karung ke atas, nanam mungkin kan. Itu ide-ide pertanian itu sangat banyak gitu. Jadi channel pertanian ya, makanya kemarin saya juga cari tuh channelnya Bina Pertiwi ada apa enggak itu kan. Saya tahu tuh channelnya Kubota Construction Machinery itu ada juga. Ada juga channel pertanian tuh yang subscribernya itu 1 juta. Misalnya tentang petani-petani yang sukses. Apa aja tuh misalnya. Jadi banyak tuh akhirnya petani itu tidak miskin, petani itu kaya. Itu ada juga. Jadi dari mana kaya itu kan. Jadi apa aja yang lagi itu menanam porang. Nah, gitu-gitu. Jadi banyak ide-ide yang bisa kita dapat dari channel YouTube ya. Channel YouTube kita lihatin itu kan. Ilmunya kita bisa dapat banyak gitu. Mungkin nonton YouTube itu tidak secapek baca. Tapi lumayan dapat informasi cukup banyak dan biasanya tuh kalau yang subscribernya banyak itu memang sudah terseleksi tuh, jadi memang bagus gitu. Jadi kalau subscriber banyak pasti bagus tuh. Nah itu ilmu-ilmu yang bisa kita dapat itu banyak dari situ. Gitu. Jadi ada YouTube yang receh-receh itu kan kayak si Raffi Ahmad itu kan Pak Im itu kan receh-receh itu kan, tapi subscriber banyak. Iya. Nah, cuman ada juga YouTube yang ilmunya banyak. Nah, tapi subscribernya nggak ada. Ada yang ilmunya berat banget, yang nonton cuma 30. Nah ini challenge juga tuh, kemarin saya tanya, channelnya Bina Pertiwi Culture berapa subscribernya? Baru 58. Nah ini challenge nih kan.
Kemarin sempat 60 turun lagi 2. Ya habis ini nanti langsung 1.500 ya. Nah ini sebetulnya juga gimana ya? Itu kan salah satu mungkin ini challenge buat tim marketing nih. Ide kreatifnya mana? Coba itu kan ini bagian dari marketing. Nah itu kalau ditanya saya senangnya apa. Nah, tapi kalau ditanya sekarang hari-hari saya ngapa? Saya sebetulnya pengen itu apa? Nyamain Pak Adi Surya lari. Tapi saya lari 5 kilo udah pegel semua, kakinya udah pegel. Nah, tapi tadi itu saya bilang harus maksa kan. Itu Mas Tito itu kan saya di bawahnya dia tuh nomor 1. Jadi ya itu gini yang kenapa saya lari ya tadi itu ya supaya saya pengen memaksa aja. Memaksa diri sebetulnya saya bisa naik level sampai di level berapa sih gitu kan. Bisa nggak sih saya lari full setengah maraton, kalau maraton saya nggak bakalan buat lah. Setengah maraton gitu kan. Mungkin bisa jadi saya targetnya akhir tahun mau lari setengah maraton sejadi ya. Tapi nah ini cuman buat fun aja. Tapi kalau saya lari sendirian kan capek. Makanya saya tarik Pak Agus gitu kan. Jadi Pak Agus saya paksa juga. Pokoknya targetnya Pak Agus 18 kilo per minggu. Karena targetnya Pak Agus, OPEC-nya 18 miliar, nggak boleh lebih. Gitu. Jadi targetnya lari 18 saja. Gitu. Itu sih saya. Disesuaikan. Biar ingat. Ya, dari saya itu. Nah, ya Pak, terima kasih Pak Agus nih terakhir Pak yang mau kali ini. Pak Mahmudi aja, saya udah. Pak Mahmudi udah jawab kemarin. Oh, udah. Pak Mahmudi kemarin. Apa yang harus itu? Saya udah dikuntas sama Mas Tito. Oh gitu. Ada di channel YouTube saya Pak nanti. Ya, Mas Tito, mungkin ini satu aja saya. Sekarang saya itu lagi punya hobi, tapi hobi terpaksa. Ya kan, sama tuh. Seperti Pak Mahmudi, tapi kalau Pak Mahmudi nggak terpaksa sih Pak Mahmudi. Jadi saya juga salah satunya mencoba untuk mensosialisasikan itu di growth mindset, ya kan. Saya itu kepengen belajar terus. Makanya saya tuh sekarang dipaksa setiap hari itu suruh baca buku itu minimal, jurnal itu minimal 10. Seperti itu. Nah ini yang bikin saya stres sebenarnya itu. Sama stresnya kayak Pak Mahmudi untuk urusan ini. Itu sih Mas. Ya. Oh iya itu sempat cerita. Tadi yang Pak Arso bilang ya, kalau kita itu mau tumbuh itu pasti di awal itu stres. Tapi kalau kita mampu melalui 21 hari berturut-turut, maka itu akan menjadi kebiasaan kita. Itu. Jadi jangan stres Pak Agus. Iya. Lanjutkan. Siap. Paksakan Pak ya. Paksakan. Diri yang habis dibaca di review boleh itu Pak. Iya. Ya, terima kasih Pak atas inspirasinya Pak. Mas Tito, sekalian nih udah nanya bapak-bapak yang ada di sini. Pak Hesra mungkin juga bisa di-share Pak. Oh iya. Aktivitinya Pak, yang lagi difavoritkan Pak, yang lagi dijalanin. Udah jelas nih Pak, gambarnya Pak, udah nggak ghosting lagi Pak. Waduh, ghosting ya. Suaranya belum keluar Pak. Masih di mute ya. Suaranya masih ke mute Pak Ezra. Oh sorry, Bek, tadi pas ngomong suaramu hilang Bek di tempat saya. Bisa diulang nggak Bek? Ya Pak. Tadi dari pertanyaan Mas Tito itu adalah kegiatan apa yang sedang dirutinkan oleh bapak-bapak sekalian di luar pekerjaan gitu Pak, luar pekerjaan. Oh, betul ya Mas? Pertanyaannya masih sama, Beka ngarahkan ke saya gitu. Oh, oke, sorry. Tadi benar-benar hilang. Saya juga nggak dengar tadi. Ya, jadi ya kalau saya sih hobi sih nggak kayak Pak Adi ya. Pak Adi hobinya sangat banyak dan sangat ya bervariasi ya. Kalau saya
Hobi saya itu kalau motor itu ikut-ikutan ya kan, biar bisa ya, halo bro, gimana bro, gitu-gitu kan, brother-brother gitu. Jiwanya ya jiwa nostalgia aja lah ya. Dulu anak motor jadi sekarang ya nostalgia ya. Nyasar tapi Pak. Kalau dan masalah juga nih karena kalau sekarang kan agak susah ya. Jadi ya COVID dan lain-lain gitu ya. Ya jadi sekarang mungkin saya lebih banyak di musik gitu kan. Kalau motor itu kita tiba-tiba pengen jam 12 malam naik motor kan repot ya, baru nyalain aja tetangga udah ribut nanti kan. Nah, kalau musik kita bisa main sendiri ya kan, malam-malam tiba-tiba saya kebangun, kepikiran sama apa tugas-tugas dari Pak Mamudi gitu kan. Wah, udah itu biar agak fresh dikit kita main gitu kan. Kalau habis diomelin Pak Hasan siangnya gitu kan agak stres gitu kan, malamnya kita bisa main gitu. Kira gitu ya kalau hobi ya, tapi ya mungkin belakangan ini yang saya lagi jadi ketertarikan saya itu agak mirip tadi dengan Pak Arso itu ngelihat YouTube ya. Terutama saya ngelihat tentang digital marketing ya. Jadi saya merasa sih puluhan tahun kayaknya menimba ilmu soal marketing itu, tapi saya bilang ternyata itu baru marketing, saya pikir udah 4.0 gitu, ternyata masih 2.5 lah gitu ya. Karena kemudian yang saya lihat sekarang ini ada satu topik tentang digital marketing dan itu saya lihat hal yang apa ya membuat ilmu marketing yang lama itu jadi kayak terkesan mesin tik ke printer gitu ya, mesin tik ke komputer untuk ngetik gitu, jauh banget gitu ya. Dan mungkin yang luar biasa itu bahwa ketika saya lihat ilmu-ilmu yang ada di YouTube ya, karena mau buka buku ya masih terbatas juga ya yang bisa saya akses. Tapi saya lihat yang bisa saya pelajari dari yang sharing-sharing di YouTube itu juga cukup banyak gitu ya. Dan itu yang luar biasa itu anak-anak muda gitu. Jadi bagaimana saya belajar dari anak-anak yang mungkin umur 22, di bawah 30 tahun lah gitu kan. Tapi mereka udah punya Ferrari loh gitu kan. Nah, artinya ini kan bukan asal apa ya, bacot doang gitu mereka. Ya mereka udah terbukti gitu, sukses menjalankan bisnisnya. Jadi buat saya itu jadi satu hal baru ya, pembelajaran buat saya bahwa ternyata ilmu itu nggak habis, teknologi itu berkembang terus ternyata bisnis itu juga bergeser ya. Itu menarik sekali ya. Sampai saya kemarin minta ke HC, tolong dong kalau ada sesi digital marketing saya diikuti nih, saya kok jadi sekarang ngerasa jadi kayak ketinggalan gitu ya, bahkan dibanding anak-anak muda. Ya kira-kira mungkin itu back ya. Jadi saya harap sih teman-teman juga ya. Saya kira banyak hal bisa kita pelajari dari berbagai media, dari berbagai sumber ya. Hobi kadang-kadang bisa juga jadi sesuatu yang ketertarikan dan bisa saling sambung menyambung lah ya. Hobi dan pengembangan diri bisa saling sambung menyambung. Saya kira gitu. Terima kasih, baik. Ya. Terima kasih Pak Esra atas sharingnya. Oke, tidak terasa sudah hampir 9:30 ya. Mohon maaf sekali rekan-rekan dan Bapak Ibu semua, ternyata durasi juga membatasi kita. Terakhir penutup saya mau dari Pak Mahmudi, Pak. Penyampaian untuk kalau harapannya dari marketing terhadap culture ini gimana? Harapan Bapak dari marketing seluruh lapisan marketing. Ya. Terima kasih Rebecca dan juga teman-teman semuanya dari divisi marketing. Ya, terus terang saya terima kasih sudah diundang bersama teman-teman BOD di acara Safari Grid Virtual Safari ya. Culture Virtual Safari. Nah, Culture Virtual Safari. Nah, ini adalah acara yang cukup baik dan rasa-rasanya adalah salah satu cara untuk mengatasi kendala karena adanya COVID ya. Dan yang tadi disampaikan Pak Arso, kami mencoba untuk melengkapi fasilitas supaya semua kegiatan itu tetap bisa kita lakukan. Nah, bicara culture itu tadi nggak ada yang membedakan divisi marketing, sales, ataupun PSED atau cabang site, karena culture itu adalah merupakan culture kita bersama. Jadi saya berharap yuk kita mulai memaknain culture ini dengan sungguh-sungguh,
dimulai dari diri kita, dari hal-hal yang paling kecil yang bisa kita lakukan bersama. Dan yang nggak kalah penting itu adalah gini, yuk kita saling mengingatkan. Kadang-kadang, karena kan tadi kita semua juga manusia. Siapapun, baik itu tuh dari tingkat yang paling bawah sampai tingkatan paling atas, dalam hal ini adalah saya, itu tuh harus mampu menunjukkan dan juga mengimplementasikan culture grit di Bina Pertiwi. Tapi kadang-kadang kita kan karena manusia kan ada emosinya juga kan. Nah, kalau pas emosi itu seringkali lupa. Nah, jadi kalau kita mendapati diri kita atau teman kita sedang emosi, ya tolong diingatkan. Ya. Mas, Mbak, itu kok kayaknya tidak menunjukkan culture-nya grit ya. Nah, ketika kayak gitu, enggak apa-apa tuh. Karena ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan seluruh insan Bina Pertiwi itu adalah berperilaku grit di setiap saat, di setiap waktu, dan kapanpun dan dimanapun. Rasa-rasanya itu dari saya. Semoga acara seperti ini dapat kita langsungkan secara rutin supaya benar-benar grit culture itu mendarah daging dalam kehidupan kita hari-hari. Rasa-rasanya itu dari saya, Rebecca. Terima kasih dan tetap semangat. Terima kasih Pak Mahmudi atas penutupnya Pak. Ini jadi challenge ya di divisi marketing. Tadi kita di-challenge juga bagaimana untuk kreatif, kita di-challenge juga bagaimana supaya benar-benar culture kita grit ini mendarah daging di setiap karyawan yang ada di divisi marketing dan di seluruh karyawan Bina Pertiwi. Ya, terima kasih untuk Pak Mahmudi, Pak Adi, Pak Arso, Pak Agus, dan juga Pak Hasan atas waktunya mampir di marketing divisi Pak pada pagi hari ini. Sebelum kita tutup, Bu Christine, kita mau ada sesi foto dulu ya Bu? Ya, sebelum sesi foto, saya mau melempar trivia. Saya punya trivia untuk teman-teman semua. Ya, trivianya begini. Kita pekiknya apa? Trust us, we are great ya. Nah, saya punya teka-teki nih teman-teman. Teka-tekinya begini. Ada trust di dalam great dan ada great di dalam trust. Ayo apa nanti ya? Ada trust di dalam great. Ada great di dalam trust. Ya, nanti dijawab. Dipikirkan nanti dijawab. Oke, monggo Mbak, mau foto bersama? Ya. Nanti dipikirkan dan dijawab teman-teman, ingat ya. Ya. Ini belajar filsafat dulu nih. Sambil Baik, lari. kita mulai sesi fotonya. Ini gimana dari tim bagaimana IT? caranya ya? Kita cara fotonya di print screen atau ada cara yang lebih canggih mungkin? Dari Mas Oka atau Mbak Maya bagaimana caranya ya? Biasanya itu kalau BOD itu bagian foto itu Pak Arso. Bener mood. Nah, gimana caranya ini? Oka aja, Oka. Supaya tampil semua. Di Oka udah tampil semua. Biasanya dihitung sih Mbak, 1, 2, 3. Nah, itu terasa di foto. Biasanya habis itu soundnya keluar. Ada efek ya, ada sound effect manual ya. Sudah. Ya. Sudahkah Mas Oka? Baru page 1 tadi. Ya, udah. Oh ya, baik. Oh ya. Berarti coba senyumnya ditahan dulu. Ayo, senyumnya ditahan, senyumnya. Gaya, ayo, pada gaya. S3. Oke.
Sound effect marketing mana ya? Kok nggak keluar ya? Sudah ada. Mas Dul, mana Mas Dul? Cekreknya Mas Dul. Mas Dul biasanya ini yang cekrek nih. Dul kemit biasanya iki cekrek lho. Ya nanti dari foto. Ya ini Mas Dul diem aja nih sekarang. Habis mendapat banyak insight sepertinya. Oh, saya lagi foto. Inspiring. Oke. Lagi Senyum inspiring. lagi, senyum. Senyum lagi. Itulah Kamit nih, senyumnya lebar banget nih. Iya, jadi nggak bisa cekrek kan. Aduh, Mas. Ya, oke, cekrek. Nah. Sekali lagi, Pak. Satu. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Udah. Terima kasih Mbak Maya dan Mas Suka atas bantuannya. Demikian berakhir untuk acara Grid Day Marketing Divisi hari ini. Sebelum kita melanjutkan aktivitas kita masing-masing, mari kita berdoa dulu. Berdoa dipersilakan. Doa dulu. Selesai. Minta dibantu untuk menyalakan mikrofonnya. Kita mau oke. Bina Pertiwi. Bapak Ibu sekalian, tetap jaga kesehatan dan protokol kesehatannya. Terima kasih teman-teman Martin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Halo.